Semuanya sehat. Pagi hari ini ada sesuatu yang spesial dalam ibadah anak online. Hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Kalian sudah siap semuanya? Sudah pada mandi belum? Sudah sarapan? Berpakaian yang rapi? Jangan lupa siapkan Alkitab ya. Kita akan beribadah bersama-sama. Saat kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat kita mendengar firman Tuhan, kita juga mau mendengar dengan sungguh-sungguh supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita awali ibadah saat pagi hari ini dengan doa. Nanti saya akan memimpin doa di tempat ini. Anak-anak berdoa dari rumah. Tutup matamu dan lipat tanganmu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah melindungi kami sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami siap Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati setiap kami, sekalipun kami terpisah oleh jarak, tetapi tidak mengurangi sukacita kami di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di tempat di mana kami berada. Berkati guru-guru yang akan melayani saat pagi hari ini. Tuhan menolong ibadah pagi hari ini dari awal sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Anak-anak sudah siap memuji nama Tuhan bersama Tante Maya dan guru-guru yang lain? Kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Boleh berdiri, boleh mengangkat tangan. Kita menyanyi bertambah-tambah dengan dalamnya, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bertambah
mengasihi kita, Tuhan juga mengasihi kamu loh. Tuhan sayang kepada mama, sayang kepada kakak, sayang kepada adik, sayang kepada papa. Tuhan sayang semua. Yuk kita nyanyi lagu Yesus sayang semua. Semua
Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebentar kami akan siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Tuhan tolong agar kami bisa mengerti dan memahami tentang firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong mengurapi dalam kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semuanya pagi hari. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Hai anak-anak, pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama Tante Nilam. Gimana kitabnya sudah dipersiapkan ya? Pagi hari ini sesuai dengan bacaan kita di dalam Markus 10, tapi kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan belajar di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama ya, anak-anak mengeluarkan suara supaya kalian juga bisa mendengar apa yang kalian baca. Oke? Sudah siap? Hitungan ketiga, mulai ya. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus sedang melayani dan mengajar orang-orang, tiba-tiba ada yang datang kepadanya. Siapa yang datang? Orang-orang itu datang membawa anak kecil. Iya, membawa anak kecil. Mereka menginginkan Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Bukan hanya diberkati, mereka menginginkan Tuhan Yesus menjamah anak-anak kecil yang mereka bawa itu. Lalu bagaimana anak-anak? Ketika melihat anak-anak kecil datang bersama mereka, murid Tuhan Yesus nggak suka, entah kenapa. Mereka nggak menyukai anak-anak kecil itu datang kepada mereka, lalu dimarahin. Mereka nggak boleh mendekati Tuhan Yesus. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus melihat murid-murid bersikap seperti itu, Tuhan bilang, "Jangan menghalang-halangi mereka untuk datang kepadaku, karena mereka itu yang punya kerajaan Allah." Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan tidak mempunyai hati yang tulus seperti anak-anak, mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dan mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa pada waktu itu anak-anak mendapat hak istimewa. Hak istimewa apa adik-adik? Hak istimewa untuk dekat dengan Tuhan. Semuanya tanpa pandang bulu. Dari yang sudah dewasa, sudah tua, bahkan anak-anak kecil pun berhak untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka berhak juga untuk diberkati. Tuhan rindu semua anaknya itu mendekat. Tuhan rindu anak-anaknya itu diberkati oleh Tuhan. Mengapa Tuhan begitu peduli dengan keberadaan kita anak-anak kecil? Kita kepingin tahu ada apa sih sebenarnya Tuhan begitu peduli. Tuhan begitu peduli kepada kita karena kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Dia tidak menuntut syarat apa-apa ketika kita mengasihi kita. Terbukti Tuhan Yesus sudah mati dan menebus dosa kita di atas kayu salib. Itu adalah bentuk bahwa kasih Tuhan Yesus tidak bersyarat. Kemudian Tuhan Yesus sampai hari ini menyertai kita. Kemarin, hari ini, dan seterusnya Dia akan tetap menyertai kita, memelihara kita dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Satu lagi yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu peduli dengan kita. Kalau adik-adik berdoa, Dia menjawab doa kita. Itu bukti bahwa Dia adalah Allah yang ada untuk kita, Allah yang peduli untuk kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu begitu luar biasa, mempunyai rencana yang indah buat kita. Olehnya Dia mau hidup kita ini, hidup kita, hidup Tante Nila, hidup adik-adik, diserahkan untuk Tuhan. Bagaimana caranya Tante menyerahkan hidup kepada Tuhan? Menyerahkan hidup kepada Tuhan itu taat
dan melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhannya bukan hanya didengar, tapi juga dilakukan. Kemudian Tuhan mau bahwa kita hidup di dalam kebenaran itu, sudah meninggalkan perbuatan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kalian sebagai pelajar nih ya, Tuhan gak suka kalau ujian kalian nyontek. Terus kadang ada tugas dari guru, kalian gak mengerjakan dan tidak mengumpulkan. Tuhan Yesus gak suka, itu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Olehnya, kalau kalian mencintai Tuhan Yesus sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah mencintai kita mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mau melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang disampaikan kepada kita. Nah, selain itu, adik-adik, kita kapan mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan? Dari kecil, ketika kalian sudah mengenal Tuhan Yesus. Seperti saat ini dari awal, Tuhan Yesus menginginkan. Dari kapan? Dari bayi udah diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Beberapa dari kalian mungkin dari bayi udah diajak beribadah. Tuhan menyukai hal itu. Tuhan menginginkan kita mengenal Dia. Melalui apa? Melalui membaca firman Tuhan, membaca Alkitab yang sudah kalian lakukan selama ini. Kemudian mengikuti ibadah, meskipun hanya ibadah online, hadirat Tuhan ada loh. Jadi tetap semangat mengikuti ibadah online. Jangan, wah ibadah online saya nggak mau ikut. Meskipun guru nggak tahu, meskipun nggak melihat teman-temannya, tapi Tuhan Yesus melihat. Anak-anak mau diberkati Tuhan Yesus, siapapun pasti mau diberkati Tuhan Yesus. Kalau kalian kepingin diberkati Tuhan Yesus, datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan Yesus berkenan kepada kalian. Kalau Tuhan Yesus berkenan, Dia pasti akan memberkati kalian. Datang kepada Tuhan Yesus karena kalian mencintai Tuhan, bukan karena kepingin mendapat kado Natal yang besar. Itu ya, mencintai Tuhan Yesus. Kemudian kalau kalian datang dan diberkati, jangan berpikir wah berkatnya hanya berkat materi, berkat yang bagaimana. Berkat Tuhan itu bukan cuma materi, tapi juga berkat kesehatan, sukacita. Kalian bisa mendengar dengan baik, bisa bergerak ke sana kemari, bisa makan enak, itu juga berkat Tuhan. Jadi kalian jangan cuma berpikir berkatnya berkat materi. Kemudian ketika kalian membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, di situ Tuhan Yesus juga sedang memberkati kalian. Percayalah bahwa berkat itu pasti ada buat kamu. Berkat itu menunggu kamu, meskipun saat ini kamu hidup di dalam era pandemi, berkat itu tetap ada. Tuhan Yesus tetap mengistimewakan anak-anak yang beribadah dengan sungguh-sungguh, anak-anak yang beribadah dengan penuh cinta. Dia akan memberkati engkau karena kamu adalah istimewa di hadapan Tuhan. Tunggu berkat itu, tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita sudah bersama-sama dalam ibadah anak online. Gimana kesannya pagi ini? Bukan hanya Tante Kisah sendiri ya, tetapi kita sudah bersama-sama melayani di dalam ibadah anak secara online. Tuhan Yesus mengasihi hidupmu dan Dia mau memberkati hidupmu. Buktinya apa? Kamu ada sampai detik ini semua karena kemurahan Tuhan. Itu kamu memiliki hak istimewa di hadapan Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepalamu, tutup mata dan lipat tangan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kami, Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami terkadang tidak sanggup untuk menghitung semuanya itu. Ajari kami Tuhan untuk mensyukuri hal itu, dan ajari kami untuk menggunakan setiap kesempatan untuk lebih dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Pagi hari ini di akhir ibadah anak online, Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak yang bergabung dalam ibadah anak online ini, memberkati kehidupan mereka dalam sekolah mereka, masa depan mereka, hidup hari-hari mereka boleh ditolong, boleh ditopang oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Papa Mama yang boleh mendampingi anak-anak, Tuhan juga memberkati. Tuhan berkati pekerjaan mereka, karunia mereka kesehatan, kekuatan di masa-masa pandemi ini. Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Berkati guru-guru yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan pakai kehidupan mereka juga dengan luar biasa. Tuhan memakai hidup mereka untuk lebih lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang maha mulia. Biarlah berkat dari tempat yang maha tinggi tercurah dalam kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu. Ini yang menjadi doa sembahyang kami. Di dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan jumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 14 Februari dalam ibadah anak online. Kira-kira ada apa ya? Kita akan tunggu-tunggu ya untuk minggu depan. Terus kemudian buat kalian yang sudah menyelesaikan bacaan-bacaan Alkitab selama ini, kira-kira kalau kalian ada yang kesulitan mengerti maksudnya ayat ini tuh apa, maksudnya cerita ini apa, nah anak-anak bisa kirimkan pertanyaan itu ke guru-guru wali yang ada, atau bisa langsung kirimkan ke WA-nya Tante Kesia. Nanti akan Tante Kesia jawab secara online juga. Tante Kesia akan tuliskan pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Oke ya, seperti itu. Terus semangat di rumah, tetap belajar, raih cita-citamu, taat kepada papa dan mama, dan jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.